model-model atau cara Prapit seperti ini, seperti ini. Dan ini kalau ditiru bisa panjang ini semua urusan hukum pidana. Ya memang kalau mau menguji ijazah asli atau palsu ijazah Jokowi ya di pokok perkara. Kalau ditahan-tahan ya berarti kan ada yang nggak benar. Tapi hakim bisa gak sih Bang di sidang hari pertama itu langsung memutuskan wah ini nggak bisa. Sidang hari pertama itu pembacaan pembacaan. permohonan Prapit. Nggak bisa langsung ditolak. Hakim dianggap sewenang-wenang nanti. Mereka menjalankan ini juga sebenarnya juga kepusingan. Roy Suryo ini sebenarnya pusing juga dia ini. Aduh gimana lagi cara. Tapi kan dia harus memperjuangkan keadilannya. Agenda utamanya adalah agenda penyelamatan diri sekarang. Bukan agenda pembuktian ijazah Jokowi. Kalau agenda pembuktian ijazah Jokowi adanya di pokok perkara. Tapi kan mereka nggak mau tuh. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com, balik lagi kita di spesial interview podcast yang selalu membahas topik-topik spesial dengan bintang tamu spesial. Dan hari ini setelah hampir 3 minggu kita nggak ngobrol sama Bang Deo. Biasanya setiap minggu kita ada segmen dengan Bang Deo, tapi beliau ini sibuk dan beberapa kali kita pindah sebelah ya Bang ya. Iya Bang Firdan. Ya, hari ini kita mau ngelawak hukum dengan Bang Deo. Bukan ngelawak, dia dibilang ini orang penting nih. Kalau Mabes sebut nama Bang Deo aman ya? Enggak. Tadi katanya aman Bang. Enggak aman. Ya jadi kita tahu Bang Deo itu punya sesuatu lah, tapi kita nggak mau ngomong di sini ya Bang ya. Soalnya kalau diomongin ntar identitas abang ketahuan. Iya Bang. Makanya kita ngomongin Roy aja Bang. Ya. Aku udah wawancara beberapa praktisi hukum, pakar hukum. Ya, 2 itu. Dan itu ada beberapa. Tentang kelanjutan kasus pencemaran nama baik dengan isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kan sekarang udah Prapit Bang. Ya. Iya, banyak lawyer yang kesini marah kenapa hakim itu nggak tegas tolakin aja. Gitu loh. Kalau Prapitnya udah kelihatannya kayaknya udah nggak substansial, udah nggak kesannya kayak iseng-iseng aja. Kenapa hakim nggak nolak aja? Kalau menurut Bang Deo gimana? Roy ini Prapit udah ketiga, pertama menang soal penangkapan, penahanan itu kan penggeledahan di rumah Roy di waktu mereka yang mau ditahan itu. Lalu yang itu dimenangkan oleh pengadilan bahwa penangkapan itu dianggap tidak sah. Tidak sah. Yang kedua itu tentang penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Tapi kemudian ditolak oleh hakim tunggal ya Bang. Lalu yang ketiga itu tentang rehabilitasi. Itu juga ditolak oleh hakim tunggal yang sama dengan alasan kurang pihak. Harusnya ada lembaga keuangan negara yang mengurus rehabilitasi itu. Lalu yang keempat itu yang sidangnya ditunda harusnya Senin kemarin, kalau tidak salah mungkin Kamis ini, itu tentang pencekalan. Dan diduga Roy itu sudah mempersiapkan Prapit ke-5, ke-6 dan entah sampai kapan. Lalu kemudian orang-orang kan berpikir, ini kok Prapit mulu? Gimana sebenarnya Bang aturan Prapit itu dengan KUHP baru ini? Prapit? Iya. Prapit itu sebanyak-banyaknya boleh itu. Boleh-boleh aja? Boleh-boleh aja. Jadi kita bersyukur ya sebenarnya sama Roy Suryo, sama Refli Harun. Itu mengajarkan tentang kesinambungan. Artinya ada celah-celah kekosongan hukum yang bisa dipergunakan untuk memperlama proses hukum yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Begitu. Nah celahnya ini adalah Prapit-Prapit tadi yang diatur oleh KUHP yang baru. Jadi Refli Harun menggunakan ini sebagai sarana memperlama proses hukum, begitu. Nah, kalau kita bicara Prapit kan diatur di KUHP lama, juga diatur di KUHP baru. Cuman kalau KUHP lama agak terbatas, kalau KUHP baru diperluas tuh posisi-posisi hak-hak Prapit gitu. Bahkan sampai ada sekitar 7 segmen Prapit ya, macam-macam ya. Kita nggak bisa sebut satu persatu, tapi itulah
yang sudah ada dalam KUHP yang baru. Nanti pemirsa bisa lihat tuh di KUHP yang baru tuh apa-apa segmennya. Kemudian di setiap segmen juga ada pointer-pointer gitu yang kemudian bisa menjadi beberapa substansi pointer yang kemudian bisa dipakai juga. Jadi di Prapit satu segmen itu bisa ada 9 substansi yang berbeda. Dan itu bisa dibikin Prapit sendiri-sendiri. Prapit sendiri begitu. Tapi ada beberapa juga jenis Prapit yang kemudian hanya 1 pointer atau 2 pointer. Tapi nggak semua itu bisa dipergunakan oleh terlapor. Beberapa Prapit bisa digunakan oleh si pelapor begitu. Dan pihak ketiga sudah tidak bisa lagi melakukan ikut serta dalam intervensi gugatan Prapit gitu. Jadi itu tadi. Nah, hanya saja Prapit ini kalau digunakan oleh terlapor bisa sampai 9 kali Prapit sebenarnya dengan substansi yang berbeda-beda. Misalnya Prapit mengenai penangkapan. 1, baru Prapit mengenai penahanan 2, penggeledahan gitu. Prapit mengenai penggeledahan 3, Prapit mengenai barang bukti 4, Prapit mengenai rehabilitasi 5, Prapit mengenai ganti rugi gitu. Jadi banyak sekali Prapit yang kemudian diberikan hak oleh KUHP untuk dipergunakan oleh si terlapor untuk mengajukan upaya hukum untuk kepentingan haknya gitu. Jadi itulah tadi. Tapi dalam prakteknya baru kali ini diadakan berbagai kali Prapit diajukan oleh Refli Harun maupun Roy Suryo begitu sebagai pemohon Prapit kan. Nah, walaupun kalah tapi hak itu ada gitu ya. Jadi kita bersyukur bahwasanya ada celah hukum yang tidak pasti yang diatur oleh KUHP yang memang harus kemudian diteliti kembali begitu. Mekanisme ini seperti apa sih selesainya? Apakah nanti Prapit ini bisa mengaburkan pokok perkara atau bisa membuat kepastian hukum menjadi tidak pasti lagi gitu. Tapi mereka lah yang kemudian memberikan model-model atau cara ini Prapit seperti ini. Dan ini kalau ditiru bisa panjang ini semua urusan hukum pidana, kepastian hukum. Tapi sah. Kan sah diatur oleh KUHP. Jadi orang sekarang Jadi sekarang kalau Bang Vincent kena proses hukum misalnya pidana, bisa Prapit sampai 4 sampai 5 kali. Tapi kan capek. Ya, tapi namanya orang Tapi itu mempengaruhi pokok perkara, Bang? Enggak. Kadang-kadang ada yang mempengaruhi pokok perkara. Iya, kayak misalnya pasal kemarin. Oh iya, ada yang mempengaruhi pokok perkara, ada yang tidak. Tapi begitu. Katanya Prapit itu tidak boleh menyentuh pokok perkara. Prapit ini kan aspek formalnya. Ya. Misalnya cara menangkap bagaimana, prosedur menahan bagaimana. Tapi pokok perkaranya misalnya kan pokok perkara misalnya perkara pembunuhan. Cara menangkap pelakunya bagaimana, cara menahan pelakunya bagaimana, itu yang diprapitkan. Nah, jadi Prapit ada yang mempengaruhi pokok perkara, ada juga yang memang tidak mempengaruhi pokok perkara. Begitu. Kalau mereka mempersoalkan penetapan tersangka itu, nah itu mempengaruhi, bisa mempengaruhi bisa pokok, bebas. Enggak juga. Jadi tersangkanya mungkin diulang lagi proses hukumnya. Oh, penyidikan dari awal. Dari awal lagi, ulang. Gitu. Atau misalnya Prapit yang mempengaruhi pokok perkara itu misalnya kalau Prapitnya mengenai alat bukti yang bukan tindak pidana. Atau mendapatkan alat bukti dengan cara yang tidak sah. Kalau itu diprapitkan dan dimenangkan oleh si terlapor, tentunya alat buktinya menjadi tidak sah kan? Gugur ya. Ya pokok perkara menjadi amburadul begitu. Jadi polisi harus mengulang dari awal. Nah, ini artinya sebenarnya KUHP ini mengajarkan supaya penyidikan oleh polisi harus sangat prosedural dan berhati-hati. Pun sudah prosedural dan berhati-hati, tetap saja bisa diprapitkan. Hanya untuk menguji apakah sudah sempurna apa belum. Gitu. Jadi itulah yang bisa dikerjakan oleh terlapor. Tapi terlapor juga mengerjakan ini kan tentu capek juga. Kalau ada 4 Prapit, kita tanya aja sama Roy Suryo, capek nggak sih Prapit terus? Karena setiap Prapit ada materinya kan, gugat-ginugatnya kan ada itu. Jadi itu memang harus dipersiapkan, jadi harus mental yang tangguh. Tapi ini sebenarnya dampaknya memperlama proses hukum dan kepastian hukum. Perkara apapun juga.
nggak cuma perkara Roy Suryo mengenai pencemaran nama baik, tapi perkara apapun juga bisa diperbitkan. Dan ini kalau kita bisa anggapan kemungkinan bisa ada 6 posisi perapit yang bisa dipergunakan oleh terlapor pada satu perkara. Jadi kalau satu perapit itu berjalan 1 minggu plus 1 minggu pendaftaran kan 2 minggu. 2 minggu dikali aja kalau perapitnya ada 7 atau 8 kali, 2 minggu kali 7. 14 minggu. 14 minggu. 14 minggu sama dengan 3 bulan lebih. Ya sama dengan 3,5 bulan kan. Iya. Perapit aja gitu. Nggak apa-apa memperlama perkara. Jadi kalau orang bilang Roy ini ngulur-ngulur waktu aja itu. Ya memang itu begitu. Tujuan perapit kan pertama untuk memperjuangkan hak keadilannya. Yang kedua supaya molor waktunya. Tapi ketika ini perapit ini kemudian gagal terus, ini menjadi catatan buat hakim di pokok perkara untuk meneliti. Ini orang ngeyelan apa enggak, ini kan jadi keyakinan hakim ada di situ nanti. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kan orang bertanya gini Bang, kadang-kadang menurut mereka itu nggak tepat gitu. Misalnya soal penangkapan kemarin sah atau tidak, itu kan udah mereka itu posisinya udah dilimpahkan ke kejaksaan. Orang bilang kenapa baru sekarang, kenapa nggak waktu penetapan tersangka itu aja, penangkapan dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua kan perapit tentang pasal. Ada yang bilang ini kan pokok perkara, kenapa diperapitkan. Kemudian kalau soal ini kenapa nggak dari awal ketika lu ditetapkan sebagai tersangka, sekalian ini lu perapitkan. Jadi sekarang itu kapan orang harus perapit itu nggak ada batas waktunya, kapan aja gitu. Yang keluh kesah siapa nih? Ini lawyer-lawyer yang mendukung Pak Jokowi, lawyer Pak Jokowi. Ya, sebenarnya mereka nggak pantas juga keluh kesah. Urusan apa mereka dengan perapitnya si terlapor kan? Ini kan haknya terlapor. Dia mau perapit kapan asalkan diterima oleh pengadilan untuk perapitnya jalan aja begitu. Jadi keluh kesah ini kayak ngomongin orang lah sebenarnya. Gitu. Jadi memang hak perapit ini adalah hak dari terlapor. Kapan dia mau mengajukan sepanjang diterima oleh pengadilan itulah hak yang harus dihormati begitu. Jangan disesali, itu kan urusan terlapor. Gitu. Jadi memang haknya terlapor. Kapan dia mau perapit kalau memang pengadilan menerima permohonan perapitnya sebagai terdaftar, ya sudah. Itulah yang diatur oleh undang-undang begitu. Bahkan hakim pun tidak berhak atau tidak berkewenangan untuk mengatakan ini udah mubazir perapit yang ini. Jadi sepanjang diberikan ruang dan waktu oleh undang-undang, ya itulah yang dianggap masih diterima. Hakim hanya menguji. Iya, hakim menguji perapitnya. Jadi makanya perapit itu bisa sampai 6, 7 atau 8 kali. Begitu. Dan KUHP kita sayangnya kalau dulu KUHP yang lama dibatasi itu. Perapit boleh, tapi pokok perkara jalan juga. Nanti kalau pokok perkara sudah masuk sidang hari pertama, perapit gugur. Begitu itu KUHP yang lama dengan surat edaran Mahkamah Agung juga mendukung itu kan. Tapi kalau sekarang KUHP baru, perapit dulu. Pokok perkara diundur. Tunggu perapit selesai. Nah, ini yang repot. Ya ini makanya kan celah hukum seperti ini yang dipergunakan oleh Roy Suryo dan pengacaranya kan. Berarti nggak salah juga Roy Suryo. Iya, siapa yang bilang salah? Nggak salah. Permohonan perapitnya itu nggak ada yang salah dia. Nanti kalau dia salah, perapitnya diterima apa ditolak. Itu baru begitu. Cuman catatannya pertama ya apa sih maksudnya Roy Suryo dia mau perapit yang banyak ini kan? Padahal kan cita-citanya ingin membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu. Kalau dia ingin membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu, dia harus buru-buru ke pokok perkara. Karena disitulah ujian untuk membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu. Kalau dia bermain di wilayah perapit, sebenarnya dia nggak punya niat tuh menguji keaslian ijazahnya Jokowi. Ini yang kemudian ditentang oleh pengacaranya dia sebelumnya. Siapa itu? Koizunudin lebih. Ya memang kalau mau menguji ijazah asli atau palsu ijazahnya Jokowi ya di pokok perkara. Kalau ditantang ya berarti kan ada yang nggak benar. Gitu. Jadi akhirnya
walaupun Prapitnya ini banyak, kita bisa beranggapan sebenarnya Roy Suryo ini dengan Prapit sebanyak-banyaknya memang tujuannya tidak masuk ke dalam pokok perkara tujuannya, supaya mementahkan supaya dia jangan di penjara, itu Iya. aja. Dia udah nggak penting lagi itu ijazah Jokowi asli atau palsu. Yang penting keselamatan hidupnya terpenuhi. Itu kan tujuan Prapit-Prapitnya kan, begitu. Harapannya kan begitu, harapan pengacaranya juga begitu. Yang sekarang, Refli Harun. Tapi harapan Koisnuddin nggak penting yang itu. Yang penting itu ijazah Jokowi asli atau palsu. Itu substansinya. Begitu. Jadi ada perbedaan target atau tujuan dari dua kelompok pengacara Roy Suryo. Nah, kelompok pengacara yang terdahulu minta kepada substansi dipercepat supaya nanti asli atau palsu Jokowi sebagai pembuktian ijazahnya. Itu substansi kan. Kalau pengacara sekarang, kalau bisa Roy Suryo jangan dipenjara. Jadi ijazah asli Jokowi atau palsu udah jadi nggak penting. Yang penting keselamatan si Roy Suryo. Gitu. Nah, disinilah Roy Suryo bermain secara pragmatis. Kalau saya masuk ke substansi, celaka saya. Karena tampaknya ijazah Jokowi asli. Nah, karena sudah tahu di posisi itu, dia akan bermain di wilayah formal, yaitu Prapit. Seluruh waktu siapa tahu ada putusan hakim yang menyelamatkannya di wilayah Prapit. Siapa tahu. Tapi kalau menurut Abang ada gak itu celah Roy Suryo selamat dari? Ya kan ini udah 4 kali Prapit. 3 kali Prapit, 2 Prapit kalah. 1 kali Prapit menang tapi nggak esensial. Tinggal Prapit terakhir. Kalau sampai berapa kali Prapit mentok, masuk ke substansi udah mulai blank lagi, udah masuk penjara deh kita nih, karena kan pembuktian ijazah Jokowi ternyata ijazahnya asli kan, gitu. Jadi di pikiran Roy Suryo dia sudah mulai ragu-ragu tentang keabsahan ijazah Jokowi, apakah palsu, apakah asli. Dia lebih berpikir kepada keamanan dirinya sendiri. Sekarang ini Roy Suryo dengan timnya. Sementara Koisnuddin beranggapan memang ijazahnya palsu. Jadi kita buru-buru tuh serang di pokok perkara. Begitu. Itulah terjadi perubahan target. Nah, karena berbeda kiblat target, akhirnya Roy Suryo memilih yang mana. Karena Roy Suryo udah tahu ini ijazahnya asli nih. Mending kita selamatin diri deh. Begitu kan, lewat Prapit sebanyak-banyaknya. Siapa tahu lolos. Begitu. Makanya itu sebenarnya Roy Suryo udah mulai tahu nih di pokok perkara akan terbantai kan. Jadi dia gimana cara nyelamatin diri? Realistis? Realistis. Buat seorang tersangka realistis. Realistis buat seorang tersangka. Si Koisnuddin punya keyakinan berbeda. Reliable dan realistis kalau memang di substansi ini memang head to head pembuktian. Apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Kalau Roy Suryo udah nyerah di situnya, Koisnuddin masih ngejar ke situnya. Tapi Roy Suryo kan diri gua yang masuk penjara gua nih kalau nggak diselamatkan. Oh nggak mau Koisnuddin dipecat. Koisnuddin juga pecat Gofur. Iya, akhirnya saling memecat. Oke. Jadi menurut Roy itu emang kelihatan di sih Bang dari pernyataan terakhir tuh Koisi sama Roy itu udah beda persepsinya tentang beda target. Satu target. Menyelamatkan diri, satu ingin membuktikan ijazah Jokowi asli apa palsunya. Kalau ingin membuktikan ijazah Jokowi atau palsu, ngapain kita Prapit? Ayo kita substansi dijalankan tuh pokok perkaranya. Asli nggak ijazah Jokowi atau palsu nggak? Kan gitu kan. Oke. Tapi kalau udah mau masuk ke Prapit, itu indikator dari seorang Roy Suryo yang mulai berkeyakinan ijazah Jokowi sebenarnya asli. Jadi sekarang agendanya menyelamatkan diri. Begitu. Ya, karena kalau dia yakin 90% harusnya ke pengadilan. Iya, kalau dia yakin ini palsu ijazah Jokowi kan dia harusnya masuk substansi langsung buru-buru. Oke. Gitu. Kemudian pertanyaannya Bang, setelah dia Prapit, emang hakim itu nggak bisa lihat bahwa Prapit pertama atau kedua itu sebenarnya idem gitu. Ini ditolak aja gitu, nggak bisa. Ya, hakim mau menolak Prapit itu harus masuk ke substansi Prapitnya. Setelah itu di sidang baru diputus, ditolak atau diterima. Harus masuk ke substansi Prapitnya. Substansi. Iya, jadi harus Prapit ini ketika diajukan, pengadilan harus menerima permohonan Prapit.
Setelah itu proses diuji. Setelah itu baru diterima atau ditolak. Setelah diuji tadi. Nah, diuji ini kan masuk kepada gugat ginugat sebenarnya. Jawab menjawab. Begitu. Jadi jawab menjawab inilah yang kemudian dinilai oleh hakim. Bang, kalau Prapit keempat itu Bang, soal pencekalan. Kalau 2, 3 kan udah gugur ya. Ya. Kalau soal pencekalan menurut Abang gimana? Ya tergantung. Kalau memang dirasa ada aspek formal di pencekalan yang tidak benar, tidak sempurna atau salah menurut bukti-bukti, bisa jadi itu Prapitnya diterima oleh si majelis hakim. Begitu. Tapi kalau majelis hakim sudah menilai ternyata dokumen pencekalan lengkap, surat-suratnya lengkap, surat perintahnya jelas, tidak ada yang salah, ya sudah ditolak gitu Prapitnya Roy Suryo. Oke. Tapi bukan itu sepaket Bang, kan di Prapit kedua itu mereka ngomong tentang pasal sekaligus permintaan pengajuan untuk dibebaskan dari pencabutan status tersangka itu. Ya. Kalau Prapit 2 udah ditolak sama hakim, masa ada Prapit keempat soal yang sama? Iya, soal apa namanya? Jadi gini, Prapit kedua tentang apa? Prapit kedua kan pasal 3234 sama penetapan tersangka kalau ya, gabung kan? Prapit keempatnya? Keempat itu tentang pencekalan. Dan terkait dengan penetapan tersangka juga. Iya, kalau dampaknya kan itu. Kalau logikanya kan saya pikir kalau orang udah tersangka pasti dicekal. Apalagi dia tidak ditahan. Kalau ditahan mungkin gak ada. Ya pencekalan pasti otomatis karena ditahan kan. Karena ini dia nggak ditahan kan akhirnya dikeluarkanlah surat pencekalan itu. Nah, mereka mau menggugat itu Bang di Prapit keempat. Nah, menurut Abang ini masuk akal gak? Karena bukan masuk akal, mungkin gak karena kan harusnya itu kemarin digabung di Prapit 2 yang soal pasal dan bebas maksudnya dari tersangka. Permohonan Prapitnya? Iya. Gampang aja mengujinya. Kalau permohonan Prapit keempat ini diterima oleh pengadilan, artinya masuk akal oleh pengadilan. Ya, diterima kan? Kayak kita kayak SPKT itu ya. Didaftarkan di diterima kan. Nah, tinggal di ujiannya. Oh, di persidangan. Di persidangannya, diterima apa ditolak, begitu. Tapi hakim bisa gak sih Bang di sidang hari pertama itu langsung memutuskan wah ini nggak bisa. Sidang hari pertama itu pembacaan permohonan Prapit, nggak bisa langsung ditolak. Hakim dianggap sewenang-wenang nanti. Oh. Jadi tetap aja ikutin proses jawab menjawab lagi. Hakim sih nggak peduli dilema apa nggak dilema. Hakim ada perkara ya dia sidang aja. Mau perkara ini lama apa ya sidang aja begitu. Jalan terus. Ngikutin KUHAP. Jadi hakim nggak perlu dilema. Yaitu setiap perkara kan harus diputus oleh hakim. Hakim kan nggak boleh dilematis. Hakim tuh harus memutuskan. Ada yang berpendapat begini Bang. Ini bukan soal mengulur waktu, tapi kayak menghalangi penegakan hukum. Apa sih istilah obstruction of justice? Ya itu kan pikiran orang. KUHAP sendiri mengatur itu kok. Berarti kan boleh. Nggak masalah. Ya itulah hak Roy Suryo. Itu kan kesannya kayak gini loh Bang. Sekarang itu apa ya? Hukum itu jadi lembek banget gitu ya. Hukum itu sekarang lebih manusiawi memang. Lebih manusiawi. Benar gini Bang. Jadi sampai semua hak tersangka atau terlapor itu dipenuhin, begitu udah enggak. Silakan. Bahkan sampai putus kadang-kadang kalau ancaman hukumannya rendah kan cuman hukuman pengawasan doang, kan manusiawi kan? Iya. Karena begini, sebenarnya ketika kita sudah menjalani penyidikan berpanjang-panjang, sebenarnya kan kita sudah dihukum. Sampai kita ngajuin Prapit itu sebenarnya kita udah dihukum tuh. Secara waktu, secara moral, energi, keuangan kan sebenarnya udah dihukum kita. Bayangin Roy Suryo tiap hari dia harus cuap-cuap sampai keringetan siang-siang di Polda, keringetan siang-siang di pengadilan, pagi-pagi dia harus datang ke pengadilan, pengacaranya juga datang. Itu kan udah ngikutin hukumannya. Secara moral tuh udah bagian dari hukuman. Waktu kan tersita ke situ. Harusnya kan Roy Suryo bisa jadi apa gitu kan. Tapi karena dia harus ngikutin begini panjang gitu, sampai harus bela diri di depan publik segitu lama kan. Itu sebenarnya bagian dari proses-proses yang kalau kita anggap secara psikologis itu bagian dari hukuman diam-diam. Itu harusnya kan dia orang bebas, tapi dia kekunci sama proses-proses hukum kan. Harus datang lah, harus panggil, datang,
ada urusan ini, Wajib lapor. iya, cuma bagian dari hukuman diam-diam namanya, gitu. Jadi sebenarnya kalau begitu Bang gini, orang menganggap hukum ini terlalu lembek, tapi sebenarnya manusiawi. Ya, Nah, kapan dinyatakan bahwa Prapit lu udah selesai, nggak usah misalnya setelah sekian lama atau taruhlah ini 4 terus nanti 5, 6 kemudian dirasa wah Iya. ini udah. Setelah Siapa yang membatasi itu? nanti ada yang namanya kebijakan pengadilan. Oh, Itu nanti setelah dirasa sudah tidak ada nilainya ini, ada titik di mana permohonan Prapitnya sendiri ditolak karena sudah pernah ada, begitu. oh Nanti double gitu ya? iya, sekali kita double, namanya kan nebis in idem. Nebis in idem sama mas. Jadi sama kayak kemarin udah langsung ditolak. Nah, itu dia. Itu nanti berhenti di situ. Nanti ada jatahnya tuh, gitu. Walaupun tidak plek-ketiplek, intinya hakim lihat ya ini unsurnya sama yang kedua, ketiga gitu. Materinya sama sudah. Nebis in idem kan. Prapit juga ada nebis in idem. Tapi batasan sampai 7 kali, 5 kali, 9 kali itu nggak ada. Iya, bebas saja sepanjang substansinya beda-beda yang diperbitkan. Gitu. 10 Prapit berarti 10 kali. Ya makanya kan kita anggapkan 3 bulan lebih itu kan. Begitu. Kalau 7 kali Prapit. Tapi percayalah, mereka menjalankan ini juga sebenarnya juga kepusingan. Roy Suryo ini sebenarnya pusing juga dia ini. Aduh gimana lagi cara. Tapi kan dia harus memperjuangkan keadilannya. Kenapa dia pusing? Oh dia enjoy kok lapor-lapor. Iya kan yang kita lihat dari luar dia kan enjoy. Jadi menurut abang dia nggak enjoy? Dia nggak enjoy, dia lagi pusing-pusing. Kan dia kan pikirannya nanti kalau pokok perkara gue masuk penjara nih. Pokok perkara kan begitu dia, makanya dia berjuang. Bang Vincent pernah lihat kucing dilempar ke kolam air? Kan begini-begini terus tuh. Nyari ruang supaya dia sampai bisa ke pinggiran kan. Sembari meong kan begitu tuh. Seperti itu. Jadi itulah orang mengharapkan keselamatan. Roy Suryo juga sebenarnya lagi mengharapkan itu, keselamatan yang hakiki. Lepas dari posisi di penjara, ini bahasa paling dalamnya di penjara. Gitu. Dan kita harus menghargai upaya dia. Seperti kucing yang di tengah-tengah kolam air, dia harus berenang ke sana kemari supaya bisa dapat pegangan. Roy Suryo juga begitu. Dan kita harus hargai itu. Mudah-mudahan dia selamat. Di kolam tuh ada bunga teratai. Gak bisa, bukan pegang tenggelam juga. Begitu. Mengelawak kan. Naik lagi dia. Jadi gitu Bang Vincent. Jadi ya sekarang kita lagi menghargai Roy Suryo nih. Begitu. Kita bersyukur ada Roy Suryo sama Refli Harun yang mengajarkan cara supaya bisa selamat bagaimana. Walaupun kadang-kadang nggak bisa juga di ujungnya. Kenapa? Iya kalau udah mentok kan nanti kan masuk pokok perkara juga. Kenapa Bang bilang di ujungnya enggak? Yakin sekali. Masih ini ya, pada pendapat Abang di awal itu ya. Iya. Bahwa ketika ini pasti enggak susah mereka menyelamatkan susah. Diri. Tapi kan agenda utamanya adalah agenda penyelamatan diri sekarang. Bukan agenda pembuktian ijazah Jokowi. Kalau agenda pembuktian ijazah Jokowi adanya di pokok perkara. Tapi kan mereka nggak mau tuh. Jadi mereka agendanya penyelamatan diri. Oke. Jadi apapun yang bikin gak selamat, mereka pecat. Termasuk Kosinudin. Gitu. Soal penyelamatan diri nih Bang. Yang lucu ya, Dokter Tifa kan tadinya semangat banget masuk ke pokok perkara. Iya. Ya kan, ketika Roy itu masih di Prapit, dia udah, yalah gue sidang aja. Ya kan, begitu masuk, di putusan sela, hakim memutuskan dakwaannya JPU itu obscur liber. Artinya kabur. Ya. Obscur libel ya Bang? Iya kabur. Belum jelas. Dan perkara atau apa dihentikan demi hukum. Itu ini agak sensitif Bang. Ini perkara dihentikan atau dakwaan dihentikan? Sebenarnya yang dimasukkan oleh jaksa itu surat dakwaan. Surat dakwaan? Iya. Yang ini? Iya. Jadi surat dakwaan itu di dalamnya ada perkara. Oke. Di dalam surat dakwaan itu ada pasal-pasal yang menceritakan tentang perkara yang dilanggar atau yang dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya itu putusannya tuh surat dakwaan tidak diterima karena nggak jelas. Surat dakwaan. Iya kan setiap jaksa mengajukan perkara itu kan yang dimasukkan sebenarnya surat dakwaan. Oke. Dengan embel-embelnya kan, dengan cerita-cerita risalah bukti-buktinya kan.
Nah, itu yang nggak jelas surat dakwaan ini. Jadi begini, surat dakwaan ini dibuat oleh jaksa. TKP-nya misalnya, perkaranya TKP-nya di wilayah Selatan. Jakarta Selatan. Jaksa mengajukan surat dakwaan untuk disidangkan di wilayah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Tentunya kan hakim nggak punya kewenangan. Begitu untuk memproses perkara ini, karena TKP-nya di selatan ya harusnya Pengadilan Negeri Selatan kan, bukan Jakarta Pusat kan. Tapi jaksa mengajukan di pusat untuk disidangkan. Nah, hakim akan bilang, ini perkara ini nggak bisa diterima, ditolak nih surat dakwaannya karena mengandung unsur tadi, bukan kewenangannya, atau surat dakwaan tidak jelas. Begitu. Setelah ditolak, pertanyaannya, bisa nggak jaksa kemudian mengajukan surat dakwaan lagi, tapi nggak di Jakarta Pusat, tapi diajukan ke Jakarta Selatan? Jawabannya bisa. Oke, sebelum ke pertanyaan itu, Nah, dengan putusan hakim mengatakan dakwaan itu kabur, apakah itu berarti terdakwanya udah bebas? Ya belum dong. Jadi surat dakwaannya yang kabur, membuat surat dakwaannya yang belum lengkap, belum sempurna, bisa diperbaiki, begitu. Jadi surat dakwaannya kabur. Beda halnya kalau di pokok perkara. Vonis. Ya. Tidak bersalah, vonis. bersalah. Ya. Kalau di pokok perkara baru tuh, begitu. Bisa dilepas nih terdakwanya. Bisa bebas demi hukum, bisa lepas demi hukum. Begitu. Bisa dianggap tidak melakukan pidana. Oke. Begitu. Bang, ini agak ini, Bang. Kalau di putusan setelah itu bunyinya dihentikan demi hukum gitu atau apa? Ya, kita belum tahu isinya apa, tapi biasanya perkaranya dikembalikan untuk kemudian bisa dituntut ulang, bisa tidak juga. Tergantung niatan dari jaksa. Ada dua kemungkinan tuh kan. Dia JPU bisa melawan dengan melakukan banding. Lalu kedua melakukan dakwaan ulang, membuat dakwaan ulang. Bikin dakwaan ulang. Dan yang dilakukan itu dakwaan ulang. Iya, dakwaan ulang. Tapi sepertinya Tifa nggak mau terima. Ya. Lah kemarin kan udah masa didaftarin lagi katanya. Iya, tapi kan kalau pengadilan menerima dakwaan jaksa lagi, dakwaan ulang itu. Iya kan dipanggil otomatis dokter Tifanya untuk disidangkan ulang. Makanya tergantung ini. Sekarang dokter sudah didaftarkan. Sudah didaftarkan. Berarti kan diterima oleh pengadilan kan? Iya, dan kemarin sih harusnya jadwal sidang udah ditentukan. Ya, berarti kan sudah diterima pengadilan kan? Berarti kan sidang ulang. Tapi kalau tiba-tiba Tifa bilang saya mundur dari polemik, boleh itu? Itu kan mundur dari polemik kan mengenai pembicaraan sosial, bukan pembicaraan hukum. Ya, secara sosial saya mundur ya, tapi kan hukum jalan terus. Ini kita ada kasus pembunuhan, ada satu terdakwa tersangka pembunuhan. Secara publik saya nggak membunuh lagi ya. Ya, saya nggak membunuh lagi. Tapi kan kasus pembunuhannya sudah ada dia di kasus sebelumnya kan tetap sidang juga. Terdakwa. Iya dong. Bisa berarti mundur itu bukan dalam arti mundur dalam proses hukum. Bukan, proses hukum jalan terus karena sudah jadi terdakwa kan, sudah terlibat dalam perkara kan, sebagai diduga pelaku kan. Ya, tapi dia bisa bilang kayak tadi kasus pembunuhan, saya tidak akan membunuh lagi deh, saya udah cukup, begitu kan. Tapi kan perkara pembunuhan yang dilakukan sebelumnya kan tetap harus disidangkan. Tapi pernyataan Tifa itu sama kayak begini, ini saya kena narkotika, terjerat narkotika, mau disidangkan kan. Oh, saya udah nggak mau pakai narkotika lagi, saya nggak pakai narkotika lagi, gitu. Tapi kan dulu pakai di sidang, kan begitu sama aja. Kadang-kadang Tifa dia bilang gini, Bang. Saya mundur dari polemik ijazah Jokowi. Tugas saya sudah selesai. Iya, tugas saya sudah selesai. Iya, saya sudah tidak pakai narkotika lagi. Saya sudah selesai pakai narkotika. Kan sama aja. Tapi kan udah pada pakai di sidang juga kan begitu. Berarti tetap aja kalau tetap aja jadwal itu nanti Tifa harus datang. Harus datang kan, dipanggil pengadilan. Kalau nggak dipanggil kan diupaya paksa sama jaksa. Repot juga sih ngadepin orang-orang. Yang repot siapa sih, Bang Mucin? Iya, kita semua, karena kan tafsir orang itu jadi berbeda-beda. Kan nggak repot. Abang nggak repot ya? Nggak repot itu, nggak punya pikiran sana nih. Tapi kalau dia bilang mundur itu berarti bukan dari perkara ya, Bang ya? Bukan dari perkara. Harusnya bukan dari perkara. Bukan. Tadi kayak kita kena narkotika gitu kan. Kita nggak pakai narkotika lagi. Sekarang kan. Tapi pakai narkotika pas yang dulu ditangkap kan. Lu pakai narkoba dan sekarang di sidang. Di sidang kan begitu. Dan sidang jalan terus. Sidang jalan terus. Nah, capek juga ngomongin makanya.
Tapi ini penjelasan yang jelas ya. Iya, supaya nanti. artinya kan memang kita tidak memihak siapa-siapa ya. Emang Tapi nggak yang berpihak ya? pertama soal Prapit itu Ya. emang undang-undang memungkinkan. Mm-mm. Ya kan tidak ada juga batasan 4, 5 Ya. selama masih ada unsur yang dia mau Prapit, Ada silakan. substansinya, Karena itu ada ya, segmennya. karena itu upaya penyelamatan diri seorang tersangka Iya. dari perkara. Tapi ketika nanti udah mentok, lo harus masuk ke pokok perkara. Sementara kalau TIFA itu konteksnya, ya di media sosial lu nggak bakal ngomong lagi. Ya. Mungkin itu upaya untuk meringankan hukuman karena dia langsung masuk Betul, pokok pokok perkara. Jadi kita anggap pernyataan dokter TIFA itu lu mau mundur karena apa? Supaya nanti omongan-omongan lu di media sosial itu tidak jadi materi untuk memberatkan dia di putusan. Tidak ada pengulangan pidana. Oh ya, itu istilah hukumnya, pengulangan pidana. Karena kalau terjadi pengulangan pidana, hukumnya diperberat. Ya, ada perberat keyakinan hakim kan, berpengaruh kan. Lu masih ngulang-ngulang kan begitu. Oke. Tapi perkara jalan terus. Perkara jalan terus. Nah, terkait hari ini Bang, tim pihak yang pro Pak Jokowi, yang mendukung, yang selama ini mensupport seperti Pradi Bersatu dan lain-lain, mereka kan mengeluarkan pernyataan sikap terhadap Mahkamah Agung. Ya, kepada Mahkamah Agung. Kepada Mahkamah Agung. Karena mereka merasa bahwa kok jadi kayak main-main ini, Prapit lagi. Kalau menurut Abang gimana? Enggak ada yang main-main ini. Itu Roy Suryo serius sama Refli Harun untuk bekerja itu. Mereka nggak main-main. Gitu. Oke. Cuman kan kadang-kadang apa yang mereka perbuat pihak lain nggak bisa terima. Bilangnya kayak main-main, padahal mereka serius itu. Serius dong. Pagi-pagi subuh-subuh udah ngetik-ngetik dokumen itu buat jawaban, buat ajukan permohonan, itu bukannya main-main. Itu salut kita itu. Sama kayak kucing di kolam tadi kan, dia gelepek gitu kan. Sampai cari pinggiran kan begitu kan. Itu upaya yang serius. Roy Suryo melakukan itu. Oke. Ya masa iya kucing lagi gelebak-gelebak sampai tenggelam kita bilang kucing main-main, kan nggak mungkin begitu. Jadi nanti kalau bagaimana harusnya Mahkamah Agung menanggapi perkara? Nggak usah ditanggapi sama Mahkamah Agung, diem aja begitu. Biarkan proses. Ya karena KUHAP-nya mengatur begitu kan, nggak mungkin ada pengaturan terhadap KUHAP oleh Mahkamah Agung kan, begitu. Iya, karena undang-undang ya. Undang-undang. Yang ngerubah undang-undang ya Presiden sama DPR kan. Oke. Ya udah lah Bang. Kalau ngomong sama Bang Deo, lurus-lurus semua ya. Iya dong. Iya. Tapi akan seperti apa ujungnya perkara ini menurut ya kita lihat itu kucing di kolam itu bisa ke pinggir apa enggak kan begitu. Tinggal itu aja kita lihat. Kepikir untuk menggapai pinggiran gitu. Tapi kalau kolamnya nggak ada apa-apa gitu Bang, capek juga deh ya. Capek. Ibarat kata berenang di lautan kan. Iya. Ya kucing kecemplung di lautan lagi. Tapi kita jangan bilang kucing kecemplung di lautan, nanti nggak ada harapan kan. Kita bilang aja di kolam. Walaupun capek nyampe juga ke pinggir. Itu sampai di pinggir tangkap. Sama tuannya dibawa pulang. Iya. Bukan ditangkap pemburu kucing Bang. Sama tuannya gitu. Kan tuan yang tunggu di sini. Tuannya juga nggak berani masuk kan. Betul. Takut tenggelam ke kolamnya dalam. Makanya pembela Jokowi jangan kesel sama Roy Suryo. Gak usah ngadu-ngadu ke Mahkamah Agung. Ikutin aja. Ya udah, namanya kucing lagi gitu ya. Berenang kan. Ada juga kucing lagi berenang dilemparin batu. Ada juga gitu. Tapi kita nggak pernah ngelakuin kucing berenang dilempar batu, nggak pernah kita. Kita lihat aja, tunggu. Enggak, kita buru-buru ambil alat jaring untuk nyelamatin. Jaring. Gitu. Nyelamatin. Iya. Dikeringin dah, lu pergi. Iya, pergi gitu. Main ke alam lu, jangan main di kolam. Iya, begitu. Tapi kucing jago berenang ya Bang? Ada yang jago, ada yang enggak Bang. Tapi otomatis jago, bisa berenang. Tapi bisa gini-gini kan? Iya. Makanya tangan kita dari tadi gini-gini ngikutin ini kucing. Kucing kalau di kolam kan pasti tangannya begitu-begitu tuh. Oke. Ya udah, apalagi Bang kita mau ngomongin? Ya udah, ya itulah. Kita bersyukur ada Refli Harun sama Roy Suryo yang mengajarkan tentang ilmu Prapit yang kalau ditiru oleh banyak tersangka atau terdakwa, hukum kita bisa berantakan karena kelamaan. Tapi pertanyaan orang Bang, ini akan berlaku bagi semua tersangka atau? Ya bisa, kalau tersangkanya punya niat, dia punya modal, ya kan sekarang udah dijalanin tuh sama grupnya Febri
Ardiansa Oh, kan. Febri Ardiansa. Sama siapa lagi Prapit, semua Prapit aja gitu kan. Yang ketahuan sekarang sih Febri, sekali ngajuin 3 Ya, malah. makanya itu kan. Ya, kesempatan yang Prapit. dibuka oleh ruang KUHAP kan. Ya, Ya kalau itulah. ngomong Febri kan abang yang termasuk bagian dari yang Melapor. mengadukan itu kan, Iya. melaporkan. Kan kita cuma melaporkan. Jadi, abang udah biarin aja. Iya, Kayak bisa habis kucing laporan tadi ya udahlah. Begitu. Kejahatannya lah. Gitu aja bang ya. Ya, ada lawakan nggak tadi? Nggak ada. Ya udah, emang kita lagi nggak mau ngelawak nih. Lagi capek abang ya. Enggak, ini soalnya serius. Serius Apa, ya. kondisi serius di KUHAP kita yang emang harus kita perhatikan. Dan ini kayak jadi test case-nya KUHAP baru ya bang ya. Oh iya dong, ini kan uji coba. Dan bagus juga ada Iya, kasus ini ya. Iya. Jadi ada, oh ternyata ada celah ini Iya, gitu ya. begitu. Dan Nah, celah ini nyata. Nggak harus dicontohkan, celah ini memang nyata. Siapapun pengacara kalau sudah baca KUHAP pasti akan menjalankan celah ini. Iya, karena Gitu. dimungkinkan oleh. Asalkan apa? Asalkan ada bayaran. Kalau Refli kayaknya nggak dibayar bang katanya bang. Ya nggak apa-apa kan. Kali ini dia berjuang sama sohibnya kan. Ya. Begitu. Sohibnya Roy Suryo. Iya. Oh ya, dia udah pisah dari Dokter Tifa. Ya. Karena Tifa kan udah punya lawyer sendiri. Ya. Tapi kalau tadi Tifa itu nggak mungkin bebas gitu ya. Lu udah, maksudnya bukan nggak mungkin, maksudnya. Ya bebas, kemungkinan bebas ada. Di sidang iya. Ya. Tapi selalu ada kemungkinan bebas. Oke, termasuk Roy juga. Selalu ada kemungkinan bebas. Iya. Oke, itu aja bang. Terima kasih Bang Vincent. Ada mau salam-salam buat orang di rumah kali ya? Nggak ada Bang Vincent. Nggak ada. Buat orang di jalan apa tempat nongkrong atau nggak apa? ada juga. Banyuwangi. Abang keliling kemana-mana. Keliling-keliling terus. Kemarin ada itu. Di mana abang kemarin tuh? Oh, di kota Kabupaten Malang Bang Vincent. Iya. Abang ke Pura ya? Ke Pura di daerah Bantur, Kabupaten Malang. Itu jalan-jalannya apa? Doa juga? Jalan-jalan. Kita naik kereta sampai subuh-subuh. Jam 4, Terus jam 5. istirahat kan. ke Pura. Kita mau ngambil hotel kan nggak bisa kalau pagi-pagi itu kan. Iya. Mandi nggak ada tempat di hotel. Jadi? Kan. Berangkat ke Malang Selatan. Mandi di pantai. Oh. Bukan di pantainya. Di pantai itu kalau tempat pemandian pantai itu selalu ada toilet kan. Jadi kita mandi situ. Habis itu kita ke Pura. Ke Pura, foto-foto. Oh, foto-foto doang ya? Foto-foto sama biasa lah kita mau. Saya juga bingung, abang udah pindah agama atau gimana? Enggak ya? Enggak, kita masih. Soalnya kan abang katanya pendeta. Iya. Pendeta kalau pindah agama repot juga ya. Soalnya di sana nggak ada gereja. Ya udah pura aja deh. Yang penting doa. Penting doa. Ya udahlah bang. Ya. Pokoknya kalau Roy itu kita tunggu ujungnya aja lah. Iya, ya. Udah. Bahwa dia melakukan sekarang apa tadi gaya kucing menyelamatkan diri itu, Prapit toh juga dimungkinkan oleh undang-undang. Iya. Sementara kalau Tifa, tapi boleh gak sih bang dia ngajuin Prapit? Boleh, boleh. Tifa pun boleh. Boleh. Padahal dia udah masuk ke pokok perkara. Kan pokok perkaranya dibatalin sama. Oh, dibatalin. Jadi dia sekarang mengajukan Prapit pembatalan penuntutan. Ya, boleh aja. Boleh. Boleh. Wah, ngeri juga, bagus juga undang-undang baru ya bang ya. Iya. Jadi setidaknya setiap tersangka itu napasnya panjang. Panjang. Ya? Oke, ya udah intinya pemirsa begitulah. Siapapun mau yang pro, yang mau yang kontra terhadap persoalan ini, ya kita ikutin aja. Ternyata memang undang-undangnya memungkinkan seperti itu. Jadi ya sabar-sabar aja. Toh pada akhirnya semua akan masuk ke pokok perkara dan disitulah keadilan kebenaran yang sesungguhnya ditentukan oleh Palu Majelis Hakim. Begitu ya bang? Iya. Oke. Ada closing statement? Enggak selalu masuk pokok perkara juga. Enggak selalu. Kalau Prapitnya menang kadang-kadang berpengaruh terhadap yang soal tersangka itu ya. Oke. Tapi yang kalau kasus Roy soal pencekalan itu kayak udah enggak ya bang? Kayaknya itu enggak dapat itu. Kecuali kemarin di Prapit kedua kayaknya soal pasal dan status tersangka. Jadi sisanya ya tadi. Ya. Yang gitu. Ini kita nggak bilang Roy Suryo seperti kucing ya? Oh enggak dong. Enggak ya? Enggak lah. Kan waktu itu abang udah bilang ini ada apa? Contoh. Dulu kan itu manajemen TOA. Iya. Ya kan waktu Roy demo. Ya. Terus manajemen apa buku, ya kan jual-jual buku itu loh yang
Iya. Abang kan nyuruh penyidik waktu itu kalau apa datang aja ke Iya. kemana? Pasar Senen. Iya, Kuitang. Kuitang. Ya kan banyak penjual buku. Jadi mereka tahu tuh. Itu waktu soal Rismond revisi dia. Iya. Dan Rismond ada bukunya Bang, udah dia bawa ke sini kemarin. Iya. Gitu. Oke. Baiklah pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen Bukan ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.